Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik sekali begitu terkait dengan ya si Johnny G. Plate begitu ya, terkait dengan korupsi BTS begitu ya. Ya begitu beredar nama-namanya di situ begitu ya, karena mungkin ini sudah terjebak begitu ya, banyak nama-namanya yang kemudian akan disebut begitu ya, sudah beredar di beberapa WA begitu ya, nama-nama orang yang terlibat di situ begitu. Pada akhirnya semuanya kena begitu ya. Bahkan ini saran dari Nasdem ya agak benar juga begitu ya ini. Nasdem sarankan Johnny G. Plate jadi justice kolaborator ya kasus korupsi BTS bukti Kominfo. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi kan melihat dari rekaman ya yang didapatkan begitu ya, ada bagi-bagi kepada pejabat dan sebagainya begitu kan. Ini tidak bisa dijadikan sebagai justice kolaborator begitu ya. Karena ini kan dalam artian bahwa ini kan sudah ada rekaman begitu ya, mungkin kena sadap atau apa begitu kan ya, para pejabat-pejabat yang kemudian dijadikan tersangka di situ begitu ya, karena rekamannya kan sudah ada katanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan begitu. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Nasdem sarankan Johnny G. Plate jadi justice kolaborator kasus korupsi BTS ya bakti Kominfo. Bisa saja itu terjadi begitu. Itu namanya Escape from the Hell ya, haha. Ini Grand Design Mantul Serintul. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kok Nasdem seberani ini ya, mulai dari menantang jaksa ungkap semua pembuktian dan sekarang menyarankan Johnny jadi justice kolaborator ya. Apakah emang Nasdem punya data sebenarnya dan mereka pede ya tidak terlibat, dan yang menarik semua partai pemerintah ya seakan nggak mau angkat bicara loh. Betul begitu ya. Tetapi kalau diangkat sebagai justice kolaborator itu bisa saja begitu, nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate begitu bisa saja kena kepada siapapun begitu ya. Bahkan ujung-ujungnya bisa dijebak dan sebagainya, kan orang sudah mempersiapkan sekarang begitu ya. Bahkan ya JC nggak mungkin bisa ya dia pelaku utama kecuali masih ada pentolan lain di atasnya. Bekerja sama mengungkapkan kejahatan yang dilakukan adalah kewajiban tersangka. Bisa saja misalnya dengan si Johnny G. Plate itu memasrahkan itu ya, alat-alat itu punya siapa begitu kan, dipasrahkan hanya membayar uangnya di situ, bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena kementerian itu menjalankan di situ begitu. Yang menjalankan bisa saja ke orang lain ya. Bisa dengan PTCA, PTCB begitu ya. Ini 8 triliun ya. Enggak sih hukuman mati untuk koruptor ini. Untuk justice kolaborator pasti ada ditolak karena akan menyeret orang-orang rezim bobrok. Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Nyanyian-nyanyian itu lalu kemudian menyebutkan nama-nama itu begitu ya. Betul tuh, biar semua ketangkap termasuk aktor utamanya siapa. Tapi maaf ya Pak, hukuman tetap berlaku. Daripada masuk sendiri sakit hati, mending rame-rame biar jelas. Pasti nyanyian-nyanyian itu pasti ada begitu. Ini seru kalau terbongkar semua. Jangan mau jatuh sendiri, sekalian ajak semua yang terlibat. Saya yakin ini bukan individual saja. Kalau dia jadi JC ya, Johnny G. Plate ya, untuk bongkar yang lain, ayo bongkar. Maka saya katakan tadi, ini aliran uangnya kemana begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, kalau memang ada aliran dana kepada siapapun itu harus diungkap begitu ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendirilah siapa mereka begitu ya. Sayangilah Indonesia jika sayang segera dibuka kebobrokan bangsa ini. Rakyat jelata menanti pertumbuhan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Wajib biar terbongkar sampai ke akar-akarnya. Inilah waktu ya Nasdem ya next ya Presiden RI tahun 2024 bersama Anies Baswedan. Bisa saja begitu ya. Karena pada hakikatnya banyak spekulasi begitu ya. Ya bisa saja dijadikan sebagai justice kolaborator di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang terlibat di situ ya mungkin PT apa di situ begitu. Tetapi kan harus punya yang di atasnya siapa begitu kan. Di atasnya menteri kan seharusnya kan presiden begitu ya. Apakah ini suruhan? Tidak mungkin saya rasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Nasdem sarankan Johnny G. Plate jadi justice kolaborator kasus korupsi BTS bakti Kominfo. Wah, masuk akal sebenarnya begitu ya ini. Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem Ali menyarankan agar ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate mengajukan sebagai justice kolaborator dalam kasus BTS bakti Kominfo.
Diketahui mantan Sekretaris Jenderal Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus BTS Bakti Kominfo. Saya menyarankan beliau untuk menjadi justice kolaborator. Kalau menurut saya, kalau kita konsisten untuk membuka ini ya harus ada tokoh kunci ya. Kata Ali saat dihubungi, betul begitu. Kuncinya apa begitu ya? Dalam artian ya, kalau nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate itu bisa membongkar semuanya, bisa saja ya justice kolaborator begitu di situ begitu. Tapi saya saran ya dalam hal ini ya mending diungkit aja begitu siapa mereka begitu ya. Tetapi kalau justice kolaborator itu bisa saja hukumnya ringan di situ begitu ya. Tetapi kita lihat siapa yang terlibat di dalamnya begitu ya. Ini pasti tidak sendirian begitu. Bahkan hal ini agar kasus tersebut terungkap secara terang benderang sehingga Nasdem terbebas dari fitnah ya, supaya kemudian ini terlihat siapa mengambil apa, siapa mendapat apa, siapa menerima manfaat apa, sehingga kemudian nanti kita terbebas dari fitnah. Kita memasuki tahun politik jelasnya. Nasdem masih meyakini betul bahwa ini murni penegak hukum, walaupun di media mainstream terdengar ya mendengar ini ada politiknya, macam-macam yang berbau politik tambahnya begitu, betul begitu ya. Bahkan Partai Nasdem dianggap sebagai menerima uang itu begitu ya, alirannya ke Partai Nasdem dan sebagainya begitu. Ini harus kita ungkit siapa mereka begitu. Tetapi nyatanya ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa ya ada gosip baru, nama-nama yang terlibat di situ, partai-partai yang terlibat di situ begitu, bahkan Pak Mahfud mengatakan melaporkan ke presiden. Kenapa tidak ke KPK? Kan begitu logikanya begitu, biar diproses ya, biar dia ada penyelidikan di situ begitu ya. Ya Pak Mahfud terkesan agak takut juga begitu kan di satu sisi begitu. Tapi kalau ini berani begitu kan ungkap semuanya di situ ya, alirannya kemana begitu ya. Dan bahkan Partai Nasdem menantang ya kepada penegak hukum begitu, kita harus selidiki semua orang begitu ya. Dan bahkan Ali pun meyakini bahwa Johnny Plate tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. Saya tidak meyakini Johnny G Plate melakukan hal yang seperti itu yang di framing hari ini. Korupsi 8 triliun banyak itu imbuhnya ya. Saya pikir dia pasti tahu siapa-siapa yang bermain ya. Bahkan ya, jadi mungkin akan lebih membantu penegak hukum untuk membantu secara terang, tambahnya Ali. Bahkan lebih lanjut Ali menambahkan ya Plate kini telah didampingi oleh kuasa hukum keluarga pilihannya. Menurutnya kemungkinan Nasdem juga akan memberikan bantuan hukum ya untuk Johnny G Plate ya. Cuma nanti begini, bahwa siapapun yang mendampingi beliau ya, kita ingin mendorong Pak Johnny untuk kemudian membuka ini, bahkan kalau perlu ya menjadi justice kolaborator tandanya. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi uang 8 triliun itu tidak hanya sendirian. Kalau dinikmati sendirian otomatis dia punya kaya luar biasa begitu ya. Tetapi ini pasti dibagi-bagi PT A, PT B yang melakukan yang berhubungan dengan BTS ini begitu kan. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini bisa saja ditebak begitu ya. Padahal Partai Nasdem ya mengaku tidak menerima apa-apa begitu kan. Kok dikaitkan dengan Partai Nasdem begitu. Dan bahkan Pak Surya Paloh itu luar biasa menantang begitu kan, siapapun orangnya begitu ya. Apalagi atas ada kejadian-kejadian seperti ini begitu. Ini kita lihat saja perkembangan politik selanjutnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.